Oke, kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya pada mata kuliah geometri analik ini. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan lingkaran setelah pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya. Ini kita membahas secara detail terkait apa itu definisi dan sejarah dari irisan kerucut, termasuk beberapa persamaan umum dan ciri-ciri dari sedikit membocorkan ciri-ciri dari persamaan tersebut gitu ya, sehingga menghasilkan mana itu persamaan lingkaran, persamaan elips, persamaan parabola maupun hiperbola. Oke, adik-adik sekalian, kita akan membahas terkait lingkaran gitu ya. Lingkaran yang pertama mungkin Anda sudah membahasnya, sudah menempuh mata kuliah geometri Euclid atau mata kuliah geometri yang lain, geometri dasar lah gitu ya, atau yang lain, kita sudah membahas terkait tentang lingkaran. Nah, kali ini berbeda. Ini berbeda pembahasannya karena kita lingkaran ini yang kita maksud, kita akan membahasnya secara berdasarkan irisan kerucut atau dia ditempel pada sistem koordinat gitu ya. Sistem koordinat Kartesius. Oke, sehingga ini tidak hanya sebagai objek saja lingkaran, tapi bagaimana persamaannya gitu ya. Oke, definisi dari lingkaran ini adalah kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama, gitu ya, yang dinamakan jari-jari terhadap titik tertentu yang dinamakan pusat lingkaran. Oke, definisi tentu akan berbeda dengan yang kita sampaikan yang sebelumnya pada materi tentang irisan kerucut yang sebelumnya, gitu ya. Pada saat kita membahas tentang irisan kerucut sebelumnya, bahwa lingkaran ini termasuk dari irisan kerucut bagian dari elips, nah, gitu ya. Cuman yang membedakan adalah eksentrisitasnya. Kalau eksentrisitasnya sama dengan 0, maka dia akan berbentuk lingkaran. Sedangkan eksentrisitasnya kalau yang lain, maka dia akan berupa elips, gitu ya. Nah, di situ perbedaannya di sana. Antara kalau elips itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Itu akan menghasilkan elips. Oke. Persamaan lingkaran, kita mulai dari awal dari persamaan lingkaran apabila pusatnya masih kita di 0,0 gitu ya. Oke. Kedudukan titik-titik. Ini adalah lingkaran gitu ya. Kedudukan dari titik-titik dari lingkaran gitu ya. Misalkan kita ambil satu titik P pada lingkaran. Nah, kalau titik P kita membahas tentang koordinat, maka titik P itu kalau kita kasih koordinat itu adalah misalkan adalah X, Y. Nah, X, Y. Misalkan titik P ini kita proyeksikan pada sumbu X. Dimisalkan ini akan menghasilkan titik Q, gitu ya. Maka kalau kita lihat, kita akan membentuk segitiga OPQ. Di mana siku-siku di Q. Karena kita proyeksikan gitu ya, maka kalau kita proyeksikan dia akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu Y dan kita tahu sumbu Y dengan sumbu X ini adalah tegak lurus, di sini tegak lurus gitu ya. Nah, maka menggunakan teorema sudut sehadap, maka ini juga tegak lurus gitu ya. Nah, karena dia tegak lurus maka ukurannya siku-siku. Nah, kalau ukurannya siku-siku, maka ini adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah 90. Nah, oke. Nah, apabila suatu segitiga itu dikatakan dia adalah segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu sebagai berikut. Kalau segitiganya seperti ini. OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat, gitu ya. Nah, jika titik P terletak pada lingkaran, titik P ini kan tadi koordinatnya adalah X, Y, gitu ya. Jadi PQ ini itu Y, OQ ini Y. Nah, sedangkan ini, apa ini? Ini adalah jari-jari, ini tadi. Jarak yang sama tadi, ini jari-jari. Nah, maka ini bisa kita ganti bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan dari lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Oke. Nah, bagaimana jika pusatnya tidak di 0,0? Nah, maka kita lihat. Misalkan lingkarannya seperti ini. Gitu ya. Pusatnya adalah di A, B. Misalkan pusatnya di titik P tadi. Pusatnya A, B. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini akan menghasilkan kita proyeksikan juga
Kita ambil, berarti proyeksinya bukan pada sumbu X gitu. Kalau nanti di 0,0 proyeksinya pada sumbu X. Nah, ini proyeksinya ini adalah pada diameternya gitu ya, diameternya di sini. QR gitu ya. Maka kita buat proyeksinya ini juga tegak lurus secara otomatis gitu ya. Secara otomatis dia juga tegak lurus. Nah, juga berlaku teorema Pitagoras. Nah, maka kalau kita lihat PR kuadrat ditambah RG kuadrat sama dengan PG kuadrat. Nah, kalau misalkan kita lihat panjangnya QR, ini kan Q ini panjangnya di Y gitu ya. Sedangkan ini adalah B. Nah, maka ini Y min B. Sedangkan panjang ini titik R ini itu kan sama dengan Q. Ini X. Sedangkan panjangnya ini adalah A. Maka PR itu adalah panjangnya adalah X dikurangi A. Maka ini bisa diganti, PR ini itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, jari-jari gitu ya. Nah, oke. Terus bagaimana persamaan umum dari lingkaran? Nah, kita uraikan tadi. Kita uraikan ini. Nah, kita punya tadi persamaan yang berpusat di A, B. Anggaplah secara umum A, B gitu ya. Berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ini sama dengan R kuadrat gitu ya. Kita uraikan, kita kalikan gitu ya, X min A kuadrat, maka akan jadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita ubah posisinya, maka akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kita punya A-nya min 2A, B-nya min 2B, C-nya misalkan ini. Gitu ya. Nah, maka persamaan umum lingkaran ini dapat kita tulis sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana pusatnya, kalau kita lihat adalah pusat tadi A, B. Ya, A, B. A kecilnya itu sama dengan min setengah A. B kecilnya itu sama dengan min setengah B besar. Berarti pusatnya, kalau persamaan umumnya ini, maka pusatnya itu adalah min setengah A besar ditambah min setengah B besar. Jari-jarinya bagaimana? Kita urai dari sini. Jadi kan kita misalkan C-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Nah, kalau kita balik, berarti R kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C besar. Gitu ya, min C besar. Nah, bagaimana itu? Nah, ini bisa kita uraikan tadi, berarti R sama dengan dan seterusnya. Bisa akan menjadi setengah akar A kuadrat ditambah B kuadrat min 4C. Itu. Oke. Selanjutnya yang perlu kita bahas pada lingkaran, ini adalah kedudukan titik pada lingkaran. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang disebut lingkaran itu hanya ini, kedudukan titik-titik yang membentuk ini tadi. Jadi ada yang kalau di sini ya hanya hijau ini. Maka lingkaran ini membagi daerah itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah daerah dalam, yang ini adalah daerah luar. Sedangkan ini adalah pada lingkaran. Nah, misalkan kita punya satu titik A gitu ya, titik A misalkan. Nah, di mana A itu adalah C, D. Dia dikatakan terletak pada dalam lingkaran, daerah dalam lingkaran. Jika kita masukkan dalam persamaan umum tadi, C min A, X-nya kita ganti C, Y-nya kita ganti D, maka C min A kuadrat ditambah D min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jelas gitu ya. Jelas kalau kita ambil dari pusatnya, maka lebih panjang jari-jarinya nantinya, jarak jari-jari ini maka lebih besar daripada jarak ini ke pusat gitu ya. Nah, sedangkan yang terletak titik yang terletak pada lingkaran tentu akan berupa sama dengan persamaan lingkaran nantinya. Sudah jelas itu ya. Nah, kalau misalkan terletak pada luar lingkaran, tentu dia akan lebih panjang daripada jari-jarinya. Gitu ya. Itu. Nah, yang kedua, kalau tadi adalah kedudukan titik pada lingkaran, nah ini adalah kedudukan garis pada lingkaran. Jika D-nya lebih besar 0, maka lingkaran itu dan garis lurus berpotongan di dua titik. Gitu ya. D-nya itu apa? D-nya itu berupa diskriminan apabila persamaan itu, persamaan dari garis,
gitu ya, persamaan garis, kita substitusi pada persamaan lingkaran. Maka kita lihat D-nya, diskriminannya. Itu akan lebih besar 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia potongan di 2 titik. Kalau sama dengan 0, maka dia akan menyinggung dari lingkaran garis itu. Kalau lebih kecil 0, maka garis itu tidak berpotongan pada lingkaran. Gitu ya. D-nya seperti itu. Nah, oke. Kita akan membahas tentang persamaan garis singgung. Karena kedudukan garis tadi seperti apa. Kalau misalkan D-nya sama dengan 0, maka lingkaran ini adalah disebut sebagai garis singgung. Gitu ya. Garis singgung, karena dia menyinggung lingkaran. Nah, persamaan garis singgung melalui titik yang terletak pada lingkaran berpusat di 0,0, misalkan gitu ya. Persamaan lingkaran umum yang pusatnya 0,0 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita turunkan. Maka akan jadi 2X dx, 2Y dy sama dengan 0. 2Y dy min, kita pindah ke sini, min 2X dx. Maka akan menghasilkan dy dx sama dengan min X per Y. Nah, kita ketahui bahwa gradien itu sama dengan dy dx. Kan gitu ya. Maka gradiennya kalau misalkan titiknya P, X1, Y1, kita substitusi pada sini. Maka gradiennya berapa? Itu adalah min X1 per Y1. Oke. Gradien dari persamaan garis singgung. Oke. Nah, berarti persamaan garis singgungnya bagaimana? Nah, kita lihat. Kita sebelumnya belajar tentang persamaan garis pada sistem koordinat kartesius pada pertemuan pertama, gitu ya. Pada pertemuan tersebut kita mengetahui bahwa kita mempunyai persamaan gradien dengan satu titik. Nah, makanya kita menggunakan persamaan ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita ganti gradiennya tadi min X1 per Y1, gitu ya. Kalau kita uraikan dan seterusnya, maka akan ditemukan satu persamaan garis singgung. Itu adalah X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan pusatnya itu adalah di A, B, maka akan menghasilkan ini. Dengan cara yang sama seperti tadi ya. X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Dicoba nanti ini diuraikan seperti yang di pusat titik 0,0 tadi. Diuraikan. Apakah benar hasilnya seperti ini? Oke, silakan nanti dicoba sendiri. Gitu ya. Oke, yang ketiga, persamaan garis singgung dengan gradien M. Gitu ya. Misalkan di 0,0. Kita punya berarti ada dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan garis singgung. Yang kedua adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalkan titik pusatnya 0,0 nih. Persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus N. Oke, kita substitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita substitusi. Untuk mencari kedudukan garis dan lingkaran, itu disubstitusi. Gitu ya. Nah ini. Maka Y-nya diganti MX plus N. Berarti akan jadi X kuadrat ditambah MX plus N kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau diuraikan akan jadi seperti ini. Dan ini dikelompokkan X kuadratnya jadi 1 plus M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX ditambah N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita cari D-nya, diskriminannya. Diskriminannya apa itu? Ini. B kuadrat min 4AC. Nah, gitu ya. B kuadrat berarti ini adalah persamaan parabol gitu ya. X kuadrat, kita lihat ini A, ini B, ini C gitu ya. Berarti ini B kuadrat min 4AC. Berarti kita identifikasi ada dalam kurung 2MN kuadrat min 4 dikali 1 plus M kuadrat dalam kurung N kuadrat min R kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau kita uraikan akan jadi seperti ini, akan menghasilkan N kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah M kuadrat R kuadrat. Maka N-nya akan ketemu sama dengan plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ketemu N ya, dengan kita mencari D-nya, kita ketemu N. Nah, berarti persamaan garis singgung bergradien M-nya bagaimana? Ya ini. N-nya kita ganti dengan ini. Berarti Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Begitu pula pada saat pusat lingkarannya adalah di A, B. Dicoba nanti dengan cara yang sama seperti di atas tadi. Dengan
mencari persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Nah, ini bisa dicari dengan langkah serupa seperti tadi. Akan menghasilkan Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini ada beberapa latihan soal, nanti dicoba latihan-latihan soal ini, atau dengan buku referensi yang telah nanti di LMS kita berikan. Oke, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya untuk membahas terkait tentang elips. Sekian, terima kasih.